Kali ini kita akan bincang-bincang soal sistem digitalisasi di era yang modern saat ini, khususnya di perusahaan PT Kereta Api Indonesia untuk para pelanggan yang kita cintai. Selamat menyaksikan bincang-bincang kali ini. Terima kasih. Selamat sore Mas Didi, selamat sore Mas Irfan. Mas, saya mau nanya nih, Mas udah berapa lama ya kerja di Jakarta? Kurang lebih sih 3 tahun ini ya. Lama juga ya Mas ya? Ya, dibilang lama sih belum lama ya, masih umur jagung lah hitungannya. Ya, selama Mas nih, boleh dong share pengalaman yang dari sini, gitu ya? Ya boleh. Ya. Mangga Mas, mangga. Selama Mas kerja di sini nih, ada nggak gitu unek-unek ataukah permasalahan atau pencapaian yang belum tercapai gitu? Ada sih Mas, apalagi ya karena saya masih baru ya kan, pasti semangat kita itu masih banyak ya. Jadi muda ya? Iya, semangat muda. Jadi ya memang ada beberapa yang memang sampai saat ini ya ada yang belum terrealisasi menurut saya sih. Ya salah satunya yaitu memperkenalkan sistem digitalisasi kereta api Indonesia untuk masyarakat umum khususnya ya. Karena kita kan sebagai pelayanan publik, jadi kita ya harus memang value pribadi insan KA itu harus ditingkatkan. Kalau boleh tahu nih Mas, sistem digitalisasi itu apaan sih? Sistem digitalisasi itu luas sih Mas sebenarnya konteksnya. Tapi kita akan mengacu kepada perusahaan PT Kereta Api Indonesia, yaitu yang mana sistem digitalisasi sesuai dengan visi misi yang ada pada perusahaan, yang mana kita memang pada zaman modern ini ya kita harus sistem semua pelayanan itu berbasis digital. Ya salah satunya sih penjualan ya, pelayanan kepada masyarakat umum, penjualan tiket misalkan gitu. Nah itu sih salah satunya. Penjualan tiket ya? Iya. Ya. Berarti dari Mas sendiri lah, gimana sih saat ini tanggapan respon masyarakat terhadap mengakses digitalisasi tersebut? Banyak sih Mas. Kalau pendapat bagian kalangan masyarakat bervariasi ya. Ada yang memang bahwasanya masyarakat ini senang ya, mendukung, wah keren nih berbasis digital, mengikuti zaman ya, kita jadi bisa belajar gitu kan. Tapi ada sisi negatifnya memang, aduh ribet banget ya, kok susah banget gitu kan, kok semakin ribet begini, kenapa nggak langsung aja gitu penjualannya. Ada yang seperti itu Mas, pasti sisi positif dan sisi negatifnya itu pasti ada. Terus nih Mas, dari Mas sendiri nih, kalau ada skala nih antara 1 sampai 10 nih, kalau 1 tuh Mas tuh nggak tahu nih caranya, sama 10 tuh Mas tuh tahu cara untuk memperkenalkan sistem digitalisasi itu. Mas tuh di skala berapa ya? Ya, kalau keterangannya tidak tahu sih, dari skala 1 sih, untuk awal sih. 1 ya? 1. Rencananya mau ke skala berapa? Ya, nggak usah muluk-muluk ya, targetnya yang minimal itu skala 8 lah. Ya, perlahan kita memperkenalkan ya, share knowledge lah. Skala 8. Terus nih Mas, gimana sih caranya untuk bisa memperoleh skala ke-8 ini? Maunya tuh gimana dari 8 ini?
Banyak sih, banyak program, banyak cara ya. Apalagi kita di sistem digitalisasi ini pastinya ya belajar ya untuk update semuanya. Pasti dengan cara ya yang memang pada awalnya sudah mengetahui sistem ini gimana flow-nya, kita harus tanyakan ya. Di situ banyak customer service ya kan untuk menanyakan informasi kan. Terus ada di bagian angkutan penumpang misalkan di dalam perusahaan PT Kereta Api gitu. Nah, itu sih kita bisa bertanya situ. Contohnya gimana tuh? Ya misalkan saya nih gitu kan nggak tahu apa-apa nih. Saya udah sampai stasiun gitu kan. Aduh, saya bingung nih. Gimana sih cara beli tiketnya? Sistem digitalisasinya itu apa sih kan gitu. Nanti di situ kita diarahin tuh oleh orang pelayanannya ya kan, ataupun security stasiun itu diarahkan ke CS untuk menanyakan. Nah, saya menanyakan tuh misalkan Mbak atau Mas yang bilang gitu kan, gimana sih untuk beli tiket calon penumpang secara online kan gitu. Saya tuh dipromosiin gitu kan, gini Mas, Masnya pakai aplikasi Kai Akses gitu. Nah, di dalam Kai Akses itu dijelaskan bahwasanya memang supaya itu dikenali masyarakat gitu kan. Yang kedua itu mempermudah. Yang ketiga itu efisiensi waktu, ya kan. Yang keempat itu mengikuti perkembangan dan supaya terbiasa dari era sebelumnya sampai era sekarang dan yang akan datang. Gitu sih. Mas ini kan awalnya nih belum tahu nih kan, baru minta saya tuh untuk memberitahu kan. Mas tuh pernah nggak nanya ke teman-teman tuh gimana sih caranya untuk memperkenalkan sistem digitalisasi tersebut? Misalkan kalau 3 orang gini yang Mas kenal, Mas deket, yang kira-kira bisa memberikan informasi yang jelas lah gitu. Ya. Oke, untuk secara publiknya pasti kenal lah dengan customer service CS stasiun ya. Paling yang utama sih kita bertanya dengan mereka ya. CS-nya itu siapa ya? Saya kemarin tuh CS-nya saya tanya dengan Hakim, namanya Mas Hakim ya. Iya. Yang kedua saya itu menanyakan ke bagian pelayanan. Di situ ada Mbak Kiki dan di bagian manajer angkutan penumpang khususnya itu ada Bapak Sigit Indarto. Jadi di situ saya bertanya ya, kemungkinan mereka lebih mengetahui ya karena mereka itu adalah bagian untuk pelayanan angkutan penumpang. Jadi saya bertanya dengan mereka. Kalau boleh tahu nih jawaban dari mereka itu gimana ya? Jawaban dari mereka itu ya menarik sih. Istilahnya dengan kata menarik ini ya mereka memberikan knowledge, ilmu gitu kan, paparan. Itu ke siapa? Ke Mas Hakimnya, ke Mbak Vikinya, atau ke Pak Sigitnya? Mereka semua sih memberikan itu ya, tapi ya bervariasi ya, masing-masing pendapat orang kan berbeda-beda gitu kan. Kalau dari Mas Hakimnya sendiri kan gini loh, bahwasanya sistem yang dapat mempermudah untuk pelayanan penumpang, terus bisa untuk memesan tiket dengan tidak secara langsung datang stasiun gitu kan, terus bisa meringankan waktu kan. Terus kata Mbak Vikinya? Kalau kata Mbak Vikinya sendiri sih memang ya hampir sama sih pada umumnya, tapi beliau mengatakan bahwasanya Mas mudah loh gitu kan, dengan aplikasi Akses kita bisa pesan tiket secara online, terus kita bisa memilih seat sendiri di mana kita mau ngambil posisinya, terus juga pembayarannya yang mudah gitu. Itu sih kalau dari Mbak Vicky sendiri. Dari Pak Sigitnya nih, pernah nanya-nanya
Pernah kalau dari Bapak Sigit Indarto sendiri, saya pernah nanyakan tuh, Pak, gimana sih untuk pemesanan tiket di kereta api? Oh iya Mas, jawaban beliau mengatakan bahwasanya bisa online gitu kan. Online-nya dengan apa ya Pak? Kan gitu saya tanya ya. Oh kita punya inovasi baru Mas. Kita memiliki aplikasi kayak Access yang bisa diakses di Google Store ataupun App Store gitu kan. Jadi semua smartphone sudah ada gitu. Gitu sih kalau Bapak Sigitnya. Berarti memberikan kemudahan ya kepada masyarakat. Benar. Jadi kesimpulannya dari mereka bahwasanya makin mudah ya gitu ya, tanpa langsung kita ke stasiun untuk beli tiket, kita bisa di mana aja kita pesan tiket gitu. Itu sih. Kemudian nih Mas, dari Masnya sendiri nih, apa sih pentingnya bagi Mas kalau Masnya tuh memperkenalkan sistem digitalisasi kepada masyarakat umum? Pentingnya ya bagi Mas sendiri apa? Hal yang penting menurut saya pribadi sih ya untuk apa ya, bahwasanya ya mempermudah aja sih awalnya untuk penumpang. Yang kedua itu ya waktu kita di mana aja kita juga bisa pesan tiket, terus pembayaran yang mudah melalui online tanpa harus uang tunai gitu kan. Terus juga pembayaran tunai juga bisa, tapi di merchant yang sudah bekerja sama dengan kereta api ya, seperti market modern. Contohnya lah, contohnya tuh dari mana? Di aplikasi K-Access itu tersedia yang utama itu ya link aja. Di situ kita bisa bayar melalui aplikasi link aja. Juga bisa memakai m-banking, internet banking, dan sejenisnya lah. Juga yang saya ada ya Mas. Ya itu sih sebagai dari visi misi ya, berinovasi selalu ya kan. Terus melakukan sistem digitalisasi, itu sih salah satu visi misi dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mas. Mas kan tadi pertanyaan ke saya tuh mau tahu cara memperkenalkan ya kan untuk sistem digitalisasi. Nah, tadi Mas sudah memberikan info juga, sudah bertanya juga ke teman-teman, ada 3 teman tadi kan? Iya. Sama ada Siki, sama Pak Siki. Benar. Dari masing-masing teman itu kan memberikan jawaban yang berbeda. Iya. Kemudian dari permasalahan juga Masnya juga tadi kan. Kemudian untuk penyelesaiannya kan itu yang diberikan oleh teman-teman itu udah semua juga sih dan kira-kira nih Masnya kapan nih mulai untuk bereaksi, kapan untuk mulai untuk memperkenalkannya? Ya kalau bisa sih secepatnya ya. Kita pasti punya target ya kalau untuk memaparkan atau memperkenalkannya. Misalkan nih sebulan pertama ini kita harus punya target itu apa gitu kan. Ya kalau pribadi saya sih, saya harus sosialisasikan kepada teman insan KAI pada khususnya, supaya mereka juga bisa membantu kita untuk memperkenalkan ini kepada masyarakat umum gitu. Jadi kita memperkenalkan masyarakat umum dengan edukasi ataupun yang sering disebut knowledge ya. Kita harus jelaskan itu yang ada di aplikasi K-Access kan banyak tuh. Pasti masyarakat umum yang secara umumnya tidak mengetahui pasti kan membingungkan ya. Nah, dari situ kita harus sosialisasikan terus-menerus sampai memang review pengetahuan mereka itu meningkat gitu. Kira-kira kapan tuh Mas? Ya, kira-kira kapan tuh? Mulai bergerak itu bisa
Kalau saya sih, saya programkan itu ini di September ya. Tanggalnya September di tanggal 15 nanti mulai sampai 15 Oktober. Nah, itu sih bisa kita coba ya, sistem digitalisasi itu. Nah, untuk setelah sebulan itu kita terapkan, kita harus evaluasi. Kita itu penting untuk evaluasi. Kalau kita udah mengevaluasi, kita mengetahui itu perkembangannya sampai di mana sih. Soalnya kita kan punya target nih, ya kan, inovasi kita kan bukan di situ aja gitu kan. Dan masyarakat umum juga kan karakternya itu berbeda-beda ya. Pasti kita ya itu tantangan sendiri sih buat kita untuk memperkenalkan sistem digitalisasi yang ada di PT Kereta Api Indonesia. berarti bertahap gitu ya. Benar. Kemudian untuk komitmen nih Masnya untuk melaksanakan itu tuh berapa persen? Kalau komitmen saya pikir sih untuk pelaksanaannya ya. Komitmen untuk pelaksanaannya saya pikir sih 100% saya komitmen itu bisa. Demikian bincang-bincang kali ini bersama Mas Irfan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, nama maupun yang tidak berkenan. Saya hadirkan maaf sekali lagi dan saya ucapkan terima kasih. Tunggu episode berikutnya.